Dewa Perang Yesikai. Bab 711. Aku tidak menyangka ada orang yang berani melakukannya. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Ghost melirik penjaga rahasia di belakangnya melalui kaca spion. Ada nada teguran dalam kata-katanya, dan dia jelas tidak puas dengan kelalaian penjaga rahasia tadi. Sebenarnya itu bukan kesalahan mereka. Wanita berpakaian hitam itu sangat cepat dan lincah. Dia datang di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Terlepas dari apapun, bisakah orang biasa dengan mudah melumpuhkan Miehun, salah satu dari 4 jenderal istana dunia bawah? Tetapi ada satu hal yang membuat hantu itu semakin penasaran. Karena wanita itu telah mencuri inkubator, mengapa dia memukulinya hingga pingsan alih-alih membunuhnya? Tak peduli apa, untungnya buah kebangkitan itu belum dicuri. Miehun mengusap kepalanya di kursi belakang dan berkata perlahan. Saya telah menempatkan penjaga rahasia untuk melindungi jalan ini, dan jalan ini akan langsung menuju rumah sakit dengan cepat. Seharusnya tidak ada kecelakaan, kata Ghost ringan sambil melihat arlojinya. Saat itu sudah larut malam, dan Yesikai serta Jikian seharusnya sudah naik pesawat. RSUD. Rumah sakit hari ini lebih dijaga dari biasanya. Puluhan pengawal rahasia dikerahkan untuk mengawal buah bangun tidur tersebut. Bersama dengan penjaga istana Hades yang ditempatkan di rumah sakit, jumlahnya lebih dari 100 orang. Tak heran Tianjing selalu mengomel, katanya jumlah satpam rumah sakit ini lebih banyak dari gabungan jumlah perawat dan dokter. Lagi pula, itu karena penolakan Tianjing terhadap kekuatan bawah tanah asing. Meskipun dia memiliki hubungan pribadi dengan Yesikai, dia tidak sopan kepada Ghost dan orang lain. Bos dan Dewa Bulan akan datang besok. Sebelum itu, kita harus melindungi Xingguo dan adik ipar. Ghost memberi instruksi pada semua orang. Keempat prajurit istana Hades semuanya sedang duduk di bangsal. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah barisan pengawal paling mewah di dunia. Ghost menghubungkan percobaan pembunuhan yang dialami Miehun di bandara di negara B dengan apa yang terjadi di bandara Yanjing hari ini, dan menyimpulkan bahwa kelompok orang ini datang untuk mendapatkan buah kebangkitan. Tujuan mereka melakukan hal itu sangat jelas, mereka tidak ingin Su Qingyu bangun, dan inilah titik lemah Yesikai. Bahkan sebelum itu, para pembunuh ini telah bergegas masuk ke rumah sakit untuk membunuhnya. Orang-orang ini benar-benar membuat gerakan besar. Miehun tiba-tiba menjadi marah. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi istana dunia bawah seperti ini, berkali-kali. Itu terlalu berlebihan. Kita berada di dalam terang, dan musuh berada di dalam kegelapan. Inisiatif tidak pernah berada di tangan kita sejak awal. Kata mimpi buruk dengan enteng dari samping. Hidung musuh terlalu tajam. Ghost bersandar di kursi dengan lelah. Polisi telah gagal sebelumnya, dan sekarang peri iblis penghancur jiwa diserang di bandara. Bahkan orang-orang yang dibawanya untuk menyelamatkannya pun terputus dari jalan mundur mereka. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah pihak lain adalah dewa yang dapat meramal masa depan? Mungkinkah kita punya informan di sini? Begitu Huanhu selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Semua yang hadir adalah petinggi istana dunia bawah, dan para penjaga rahasia adalah elit istana dunia bawah. Dapat dikatakan mereka semua adalah orang kepercayaan. Ghost tidak mengira ada seorang pun di sini yang menyamar. Sebelum menyadari situasinya, dia dengan gegabah mencurigai orang-orangnya sendiri. Dia tidak hanya akan gagal menangani luar, tetapi bahkan dalamnya akan kacau. Mungkin kita sudah diawasi oleh mereka. Setiap orang di sini dikendalikan oleh mereka. Ini Yanjing. Pihak lain memiliki cara yang lebih rahasia dan kuat daripada kita. Bahkan jika cacing itu menyelidiki, ia tidak akan memiliki banyak kendali, dan pihak lain akan segera menemukan penyelidikan rahasia kita. Kata hantu kepada semua orang. Dengan kata lain, mereka sekarang dituntun oleh hidung. Jika mereka ingin mengubah kepasifan menjadi inisiatif, mereka harus melawan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita ingin menimbulkan kerusakan besar pada mereka, kita hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah melindungi adik iparku dan menunggu bos kembali. Setelah hantu itu selesai berbicara, dia bersandar di kursi, memejamkan mata, dan bergumam, aku akan tidur sebentar, bangunkan aku 2 jam lagi. Bandara Yanjing. Tuan Pluto, Tuan Dewi Bulan, dan Tuan Hantu sedang menunggumu di rumah sakit. Begitu keduanya tiba di bandara, mereka bertemu dengan penjaga rahasia yang datang untuk menyambut mereka. Hal ini membuat Yesikai merasa lega. Selanjutnya, selama mereka tiba,
mereka bisa membangunkan Su Qingyu. Apa? Kemarin ada yang datang mencuri buah bangun tidur. Di dalam mobil, penjaga rahasia itu menceritakan kepada mereka berdua apa yang terjadi kemarin. Ye Shike tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ya, untungnya, Tuan Miehun sudah dipersiapkan sebelumnya. Penjaga rahasia itu tampaknya menyadari bahwa dia tidak melindungi Xingguo dengan baik, dan segera meminta maaf, saya tidak melindunginya dengan baik, dan saya pantas mati. Lupakan saja, aku senang kamu baik-baik saja. Ye Shike melambaikan tangannya. Wanita itu, yang mengenakan cadar hitam dan pakaian hitam, tampak seperti bayangan. Suatu sosok muncul dalam pikiran Ye Shike. Pada hari pernikahan mereka, wanita inilah yang menculik Luo Shiki dan membawa dua Mothman bersamanya. Ngomong-ngomong, kekuatan orang ini memang hebat, bahkan Ye Shike hampir tidak bisa mengalahkannya. Orang-orang ini pastilah pembunuh yang dikirim oleh Bos Xing. Jiqian berbisik di samping. Kamu Shike setuju. Mereka sedang melakukan serangan mendadak di hutan hujan, dan Ghost juga akan melakukan perang mata-mata di sini. RSUD. Ketika Ye Shike keluar dari bangsal lagi dan melihat Su Qingyu terbaring diam di tempat tidur, matanya sedikit memerah. Betapa baiknya jika mereka hanya pasangan biasa. Bos, selamat datang kembali. Ghost tersenyum tipis dan melirik Miehun dan orang lain di belakangnya. Mereka semua memiliki lingkaran hitam di bawah mata mereka di pagi hari, dan mereka tersenyum satu sama lain. Bos, cepatlah selamatkan adik iparku. Moji berkata sambil tersenyum. Ye Shike mengangguk dan berbalik menatap Jiqian. Terima kasih atas bantuanmu. Serahkan padaku. Jiqian tersenyum sedikit. Saya akan meminta dokter dan perawat untuk datang dan membantu Anda. Saat Ghost hendak keluar, dia dihentikan oleh Jiqian. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jiqian meminta semua orang mundur 3 langkah, lalu dengan lembut meletakkan buah kebangkitan di dahi Su Qingyu, dan melambaikan tongkatnya. Seberkas cahaya perak melesat keluar dari permata itu dan menyinari buah yang terbangun. Di bawah tatapan semua orang, buah kebangkitan itu perlahan melayang ke atas, dan perlahan, gelombang aura merah turun dan menghilang begitu menyentuh dahi Su Qingyu. Semua orang terkejut melihat ini. Aura perlahan turun, dan buah kebangkitan di atas perlahan menghilang. Ye Shike melirik Jiqian, butiran keringat sebesar kacang sudah muncul di dahinya. Butuh banyak sekali tenaga dalam untuk memurnikan buah kebangkitan. Ye Shike berjalan beberapa langkah di belakang Jiqian, meletakkan tangannya di bahunya, dan menyuntikkan aliran energi internal ke tubuhnya untuk menghilangkan tekanan. Apakah tidak apa-apa? Ye Shike berkata dengan ringan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jiqian meningkatkan keluaran kekuatan internalnya, dan cahaya perak berangsur-angsur menjadi lebih terang. Buah kebangkitan telah setengah dimurnikan, dan wajah Su Qingyu yang agak pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan tubuhnya sedikit gemetar, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bab 712. Memurnikan buah kebangkitan membutuhkan sejumlah besar energi internal dan waktu. Jiqian dan Ye Shike secara bersamaan mengeluarkan energi internal mereka untuk memurnikannya, sementara keempat jenderal menjaga mereka di samping. Hampir sembuh. Ye Shike menatap sisa-sisa pemulihannya, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Pada saat yang sama, Su Qingyu di ranjang rumah sakit juga kembali ke ekspresi normalnya. Poin terakhir harus dipahami dengan baik. Jiqian dengan hati-hati mengendalikan kekuatan internalnya, takut jika pengendalian yang tidak tepat akan melukai saraf Su Qingyu. Itu harus berhasil. Keduanya perlahan mengeluarkan tenaga dalam mereka, dan akhirnya, bagian terakhir dari buah kebangkitan menghilang, dan aura merah pun menghilang. Mereka berdua menarik tenaga dalam mereka pada saat yang sama dan memperhatikan gerak-gerik Su Qingyu dengan tenang. Huf, huf. Suara napas yang menenangkan terdengar di ruangan yang tenang itu. Hati Ye Shike berdebar kencang, begitu pula yang lainnya. Moji bahkan menutup matanya dengan gugup. Wajah cantik Su Qingyu sedikit bergetar. Di bawah tatapan semua orang, kelopak matanya perlahan terbuka dan jari tengah tangannya bergerak. Ye Shike sangat gembira, karena ini merupakan tanda tubuh manusia memulihkan fungsinya. Di mana aku? Suara lemah datang dari udara. Ye Shike tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia berlari ke tempat tidur dan memegang tangan Su Qingyu. Qingyu, bisakah kamu mendengarku? Ye Shike berkata dengan gugup. Ketika mata mereka bertemu lagi, perasaan yang akrab muncul. Ye Shike benar-benar takut Su Qingyu akan menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya.
Buah kebangkitan dapat membangunkan orang yang otaknya sedang tertidur, tetapi sarafnya sangat rapuh. Satu gerakan ceroboh dapat menyebabkan tragedi. Ya, Su Qingyu tampaknya teringat sesuatu, air mata mengalir di matanya, dan dia mengangguk pelan. Itu bagus. Ye Shike tidak berani berteriak keras, karena takut kebisingan itu akan mengganggu Su Qingyu, dan dia menahan kegembiraan di dalam hatinya. Qingyu, kamu diserang di hotel terakhir kali dan telah koma selama lebih dari 10 hari. Jiqian juga datang dan menjelaskan padanya. Lebih dari 10 hari, sungguh lama. Alis Su Qingyu bergetar. Memang, lebih dari 10 hari hanyalah sekejap mata baginya yang sedang koma, tetapi bagi Ye Shike, itu lebih sulit untuk ditanggung daripada lebih dari 10 tahun. Ya, Anda telah koma selama lebih dari 10 hari. Ye Shike berkata dengan ringan. Sayang, aku membuatmu khawatir. Su Qingyu samar-samar teringat hari itu di hotel, dia meminta Ye Shike untuk melamarnya lagi, dan kemudian terdengar suara tembakan, dan dia terjatuh ke dalam genangan darah. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bangun, Su Qingyu yakin bahwa Ye Shike telah merasa sangat tidak nyaman selama 10 hari terakhir. Hanya dalam 10 hari, Ye Shike tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Qingyu, kamu baru saja bangun dan tubuhmu masih sangat lemah. Kamu perlu istirahat dan memulihkan diri. Urusan perusahaan telah dipercayakan kepada Anlan, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ye Shike memegang tangan kecil Su Qingyu dan berkata dengan ringan. Menurut pengaturan dokter, setelah 3 hari, tonik, Su Qingyu akan penuh energi lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Su Qing berkata dengan lembut. Ye Shike duduk diam di samping, dan yang lainnya juga berjalan keluar. Kejadian ini merupakan hal baik yang jarang terjadi di Istana Dunia Bawah selama beberapa hari ini. Ye Shike menyampaikan kabar baik itu kepada Su Pengzan, Su Ziqing dan lainnya, serta Anlan dan para eksekutif senior perusahaan lainnya. Untuk mencegah kelompok tersebut diserang dengan jahat, Anlan memblokir berita tentang koma Su Qingyu dan menstabilkan kapal besar Tianya pada saat kritis. Itu sebenarnya palsu. Pada saat yang sama, di sebuah kamar di Crown Hotel, seorang wanita berpakaian hitam sedang melihat buah yang terbangun di inkubator. Lebih tepatnya, itu hanyalah sejenis tumbuhan Halton. Senyum meremehkan diri sendiri tersungging di wajahnya. Bagus sekali, ini pertama dan terakhir kalinya. Wanita berpakaian hitam itu melemparkan tanaman Halton itu ke tong sampah. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Itu kamu. Wanita berpakaian hitam itu mengenakan kerudung dan membuka pintu. Ada wanita lain di luar. Yang sangat menarik adalah wanita ini mengenakan kerudung putih, yang merupakan dua warna yang berlawanan. Meski mengenakan cadar, wanita berpakaian hitam itu tampaknya sudah mengetahui identitas wanita itu. Saya memakai ini hanya untuk mencegah orang lain melihat saya. Wanita itu perlahan-lahan melepaskan cadar di kepalanya. Jika Ye Shike hadir, dia pasti akan terkejut dengan wanita di depannya. Wanita itu tak lain adalah Tang Yun. Saya mengerti. Ini prinsip Anda. Lebih baik aman daripada menyesal. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum menghina. Tang Yun tidak marah, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Tindakan Anda telah gagal. Tang Yun berkata dengan dingin. Mereka menipuku. Su Qingyu sudah bangun. Ini semua salahmu. Jika Tuan tahu tentang ini, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Tang Yun, kamu terlalu memaksakan tanggung jawab. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa. Orang-orangmu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka di bandara negara B. Terlebih lagi, jika misi ini gagal, yang bisa kulakukan hanyalah mengembalikan hadiah itu kepadamu. Jika tuanmu ingin menyerangku, silakan saja. Pembunuh nomor 1 di Yanjing ternyata adalah orang yang tidak punya integritas. Kalau dunia luar tahu tentang ini, aku jadi bertanya-tanya apakah kau masih bisa selamat. Jejak ketidaksenangan melintas di wajah Tang Yun saat dia menatap dingin ke arah cadar wanita berpakaian hitam itu. Tang Yun, tuanmu bahkan tidak berani melepaskannya, jadi bagaimana dunia luar bisa mengetahuinya? Wanita berpakaian hitam itu mencibir, terlebih lagi, dari sudut pandang pribadiku, aku benar-benar tidak menyukai gaya tuanmu. Tang Yun, sejujurnya, mengapa kamu ingin menyakitinya? Tanpa informasi darimu, pramugari, bagaimana pembunuh itu bisa tahu waktu pasti mereka lepas landas dan menggunakannya untuk menyerang? Begitu wanita berpakaian hitam itu selesai berbicara, buku-buku jari Tang Yun memutih karena dicubit, yang merupakan tanda kemarahan yang teramat sangat. Itu bukan urusanmu. Ini hadiahmu.
Aku akan mengembalikannya padamu dengan utuh. Tenanglah, tuanmu. Sebagai pembunuh, aku tidak akan mengungkapkan apapun yang tidak seharusnya dikatakan. Wanita berpakaian hitam itu mencibir dan menunjuk ke koper di sampingnya. Uang tuannya tidak pernah dikembalikan. Tang Yun menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tuan punya misi lain untukmu. Uang ini akan digunakan sebagai deposit. Tang Yun mendorong koper itu kembali ke tempat tidur. Setelah misi selesai, akan ada hadiah sebesar 10 juta dolar AS. Beritahu aku dulu, baru aku putuskan apakah akan menerimanya. Wanita berpakaian hitam itu menoleh dan berkata dengan ringan. Saya khawatir bukan di tangan Anda untuk menerima misi ini atau tidak. Anda mengancam saya. Ada nada dingin dalam nada bicara wanita berpakaian hitam itu. Semua orang kuat paling benci diancam, dan Ye Shike tidak terkecuali. Kamu mungkin mengerti itu, tapi menurutku tidak ada alasan bagimu untuk tidak menerima misi itu. Bab 713. Menarik sekali. Aku ingin mendengar bagaimana kau membujukku. Wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan 2 gelas anggur merah dari lemari, perlahan-lahan mengisinya, dan mendorong salah satunya di depan Tang Yun, tampak sangat penasaran dengan tugas barunya ini. Tugas tuanku sangat sederhana, yaitu memintamu membunuh Ye Shike. Begitu Tang Yun selesai berbicara, wajah cantik wanita di balik kerudung hitam itu sedikit berubah. Tang Yun tidak bisa melihat ekspresi di balik kerudungnya, tetapi telapak tangannya yang memegang gelas anggur sedikit bergetar. Tang Yun dengan tajam menangkap hal ini. Itu adalah tindakan bawah sadar yang menimbulkan rasa terkejut, artinya wanita berpakaian hitam itu terkejut dengan tugas tersebut. Apa kamu yakin? Setelah sekian lama, wanita berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Inilah kali pertama dia mengulang dan mengonfirmasikan isi tugasnya. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuan. Saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Tang Yun berkata ringan dan meminum anggur merah itu dalam satu teguk. Membunuh Ye Shike adalah sesuatu yang semua orang di dunia bawah tanah asing telah coba lakukan. Zeus ingin membunuh Ye Shike dan dia tidak bisa tidur di malam hari dan memikirkannya siang dan malam. Namun, tidak seorang pun pernah berhasil. Saya ingin tambahan 30 juta dolar AS. Wanita berpakaian hitam itu berkata tanpa pikir panjang. Saya dapat menyampaikan pesanmu kepada Tuhan. Tang Yun berkata, dalam hal ini, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Tampaknya tuanmu bertekad untuk membunuhnya. Saya bukan guru, dan saya tidak mengerti pikiran guru. Tang Yun menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri. Batas waktunya 1 minggu. RSUD. King Yu, kamu sebaiknya istirahat. Ye Shike dengan lembut mendukung Su King Yu. Dia telah koma selama lebih dari 10 hari dan baru saja bangun. Butuh waktu beberapa lama agar fungsi tubuhnya pulih. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Su King Yu. Dia menggunakan kruk untuk memulihkan kekuatannya dan berjalan selama 2 jam dengan satu tarikan napas. Saya belum lelah. Saya masih bisa berlatih lebih banyak. Meskipun Su King Yu sangat keras kepala, dia masih berbaring di tempat tidur beberapa saat setelah dibujuk oleh Ye Shike. Ye Shike menguji tubuh Su King Yu dan menemukan bahwa dia hampir seperti gadis kecil. Kamu seorang yang gila kerja. Ye Shike memandang Su King Yu yang sedang memproses dokumen di ranjang rumah sakit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tampaknya Su King Yu dan pekerjaannya berhubungan erat. Setelah terluka parah, kebiasaannya tidak berubah sama sekali. Ada banyak hal di perusahaan, dan Anlan pasti tidak akan mampu menangani semuanya sendirian. Ye Shike melihat kegigihan Su King Yu dan tiba-tiba merasa tertekan, lalu memeluk Su King Yu dalam pelukannya. King Yu, maafkan aku. Ini salahku sampai kau terluka. Keduanya saling memandang. Hati Ye Shike seperti dicengkeram erat, dia memukul dadanya dengan tinjunya beberapa kali. Sejak aku menikah denganmu, aku sudah siap. Kamu bukan orang biasa, jadi bagaimana mungkin hidupmu bisa biasa saja? Perkataan Su King Yu menenangkan hatinya, namun di telinga Ye Shike, perkataan itu bagaikan jarum. Satu kalimat memecahkan kebingungan di hati Ye Shike. Sejak awal, ia berkhayal untuk kembali ke Tiongkok, kembali ke jalur yang benar, dan hidup seperti orang biasa, namun gagasan ini hanyalah sebuah cita-cita. Cita-cita itu indah, tetapi realitanya kejam. Terlepas dari hal lainnya, akankah Zeus membiarkannya pergi? Akankah musuh-musuh itu membiarkan dia pergi? Tidak. Dia akan terus menjalani kehidupan seperti ini kecuali dia menjadi begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani membalas.
King Yu, apakah kamu benar-benar bersedia menjalani kehidupan seperti ini? Jika tidak, jangan bicara. Sebelum Ye Shikei bisa menyelesaikan kata-katanya, jari-jari putih ramping Su King Yu menempel di bibirnya. Apakah kau ingin seluruh Yanjing tahu bahwa aku seorang janda? Perkataan Su King Yu telah membuat perasaannya jelas. Ye Shikei mengepalkan tangannya erat-erat dan bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi. Setelah menikah, apakah kamu masih berutang bulan madu padaku? Su King tersenyum manis. Jadi, kemana kamu ingin pergi? Aku belum memikirkannya. Aku akan memikirkannya saat aku tiba di rumah. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu di luar. Su King Yu melepaskan tangan Ye Shikei dan berbaring kembali di tempat tidur. Siapa ini? Bos, ini aku. Sebuah suara yang menghancurkan jiwa datang dari luar pintu. Datang. Ye Shikei bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Bos, ada masalah mendesak dan kami perlu Anda memeriksanya. Ekspresi Miehun sedikit serius, seolah-olah sesuatu yang serius sedang terjadi. Su King Yu segera mengerti apa maksudnya dan membiarkan Ye Shikei menanganinya tanpa khawatir. Baiklah, aku akan meminta Moji untuk datang dan menjagamu. King Yu, aku akan mengurusnya terlebih dahulu. Ye Shikei membantu Su King Yu menarik selimut dan tersenyum sedikit. Teruskan. Kapan ini terjadi? Ye Shikei memandangi buaya yang tergeletak di ranjang rumah sakit. Ada 2 luka tusuk di perut dan 1 di dada. Semuanya luka tembus. Ye Shikei adalah seorang ahli dan dapat mengetahui sekilas bahwa luka-luka ini disebabkan setelah pemblokiran. Dengan kata lain, semua gerakan lawan berakibat fatal. Kalau saja buaya itu tidak menghalanginya, dia tidak akan terluka parah seperti sekarang. 20 menit yang lalu, aligator membawa orang keluar untuk menyelidiki. Ghost berhenti sejenak dan melirik orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, mereka dibunuh oleh orang tak dikenal. Orang tidak dikenal. Ye Shikei bergumam, merasa marah. Baru beberapa saat sejak kejadian Su King Yu, orang lain dari Istana Dunia Bawah telah dibunuh. Kelima penjaga rahasia yang hadir terbunuh. Saat orang-orang kami menemukan mereka, hanya aligator yang masih hidup, tetapi dia juga terluka parah. Saya ingin tahu siapa orangnya dalam waktu 2 jam. Mata Ye Shikei dipenuhi dengan niat membunuh. Kekasihnya, saudara-saudaranya, dan teman-teman baiknya terbunuh dan terluka satu persatu. Dia menggertakkan giginya karena kebencian. Ya, bos. Hantu itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ye Shikei menghentikan hantu itu. Bos, apakah ada hal lainnya? Biarkan penjaga rahasia berkumpul, kita akan mengambil tindakan malam ini. Ye Shikei berkata dengan ringan, dan semua orang tidak bisa menahan gemetar. Penampilan dan perilaku Ye Shikei saat ini hanya bisa berarti bahwa dia benar-benar marah. Kantor rumah sakit. Apa? Kamu mau balas dendam? Ketika Ye Shikei selesai memberitahu Ji Qian tentang rencananya, alih-alih setuju, dia malah tampak terkejut. Mengapa kamu keberatan? Sepertinya kamu benar-benar marah. Ji Qian tiba-tiba tertawa 2 kali dan menuangkan segelas air es untuk Ye Shikei. Kau benar, aku marah dan geram. Meskipun aligator diserang selama penyelidikan, dia hanyalah seorang komandan Istana Hades. Mengapa pihak lain melakukan hal yang begitu kejam? Apa maksudmu? Ye Shikei memiliki firasat buruk di hatinya. Bab 714. Maksudmu, metode memprovokasi seseorang. Ye Shikei mengatakan ini dengan ragu-ragu setelah waktu yang lama. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu, tapi orang-orang ini telah melakukan tindakan pembunuhan, yang membuatmu marah. Ji Qian duduk di kursi. Sekarang adalah masa yang sulit, dan kita telah menyelamatkan King Yu. Saya pikir pihak lain akan menggunakan cara lain untuk menimbulkan masalah lagi. Benar-benar tidak ada kedamaian dan ketenangan sedetik pun. Ye Shikei mendesah. Kamu harus bersiap. Situasi seperti ini akan berlangsung lama. Ada juga King Yu. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa dan belum pernah melihat situasi seperti ini. Tidak, aku masih harus mengambil tindakan malam ini. Setelah waktu yang lama, Ye Shikei tiba-tiba berdiri dan berkata. Mengapa? Ji Qian memegang dagunya dan menatap Ye Shikei dengan rasa ingin tahu. Bukankah orang-orang ini selalu membuat masalah bagi kita? Kalau begitu, aku harus melawan mereka. Pertahanan terbaik adalah menyerang, bukan? Ye Shikei berkata dengan tegas. Dia percaya bahwa Ghost dan Wom dapat mengirimkan dokumen yang dia butuhkan dalam waktu 2 jam,
dan para penjaga rahasia telah berkumpul dan siap berangkat kapan saja. Hari ini adalah hari King Yu keluar dari rumah sakit. Kamu harus tinggal di rumah bersamanya malam ini. Setelah beberapa saat, Jiqian berkata dengan tenang, serahkan operasinya padaku. Terakhir kali King Yu dibunuh, sejujurnya, kamu dan dia belum berhubungan badan. Kata-kata Jiqian yang terkesan menggoda, sangat menusuk hati Ye Shikai. Jiqian juga sangat mencintai Ye Shikai. Bagaimana perasaannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu? Kalau tidak, mari kita bertindak lain kali. Ye Shikai mondar-mandir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba ragu-ragu. Tampaknya agak gegabah untuk bertindak sekarang. Keselamatan Su Qingyu dan buaya yang terluka parah harus ditangani terlebih dahulu. Singkatnya, saya akan mengurus hal-hal ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Senyum pahit terpancar di wajah Jiqian, dan dia memalingkan wajahnya agar Ye Shikai tidak bisa melihatnya. King Yu akan keluar dari rumah sakit hari ini. Kamu harus pergi dan menjenguknya sesegera mungkin. Jiqian tampak sangat ingin segera membawa Ye Shikai pergi. Mungkin kata-katanya sebelumnya telah menyakitinya. Ye Shikai tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa keluar dari kantor dan membiarkannya tenang. Ledakan, ledakan, ledakan. King Yu, aku masuk. Ye Shikai perlahan mendorong pintu bangsal dan mendapati Su Qingyu telah berganti pakaian kasual. Setelah menanggalkan gaun rumah sakit yang menyedihkan itu, Su Qingyu tampak jauh lebih energi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu bawa? Tidak lagi, kami punya semuanya di rumah. Su Qingyu menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, ayo kita pulang. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Anda dan yang lainnya telah menunggu di sini lebih awal. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, masyarakat sekarang dilindungi oleh penjaga rahasia di mana-mana. Untuk berjaga-jaga, Yul sangat mementingkan perjalanan Su Qingyu. Kakak ipar, selamat atas keluarnya kamu dari rumah sakit. Ya, kami merasa takut akhir-akhir ini, khawatir kalau terjadi sesuatu. Miehun pun bergema dari samping. Semakin protektif keamanannya, semakin membuktikan bahwa Ghost dan yang lain mulai menjadi sedikit gugup. Qingqing dan ayah kita mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Kamu harus menghibur mereka saat pulang nanti. Ye Shikai berkata dengan ringan. Sejujurnya, Su Ziqing sangat membencinya sebelumnya. Gadis kecil ini tampak ceroboh pada waktu biasa, tetapi dia sangat bijaksana. Dia tahu sejak awal bahwa Su Qingyu terluka parah dan tidak sadarkan diri karena Ye Shikai. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Su Qingyu tampaknya bisa membaca pikiran, dan tiba-tiba berkata, kamu khawatir Qingqing tidak akan memaafkanmu. Aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu. Ye Shikai tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak tahu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepadaku sejak kamu terluka. Ye Shikai tidak menyalahkan Su Ziqing. Siapapun yang mengalami hal seperti itu pasti reaksinya begini. Jangan khawatir, aku akan membujuknya. Qingqing memang sedikit tidak sabaran, tapi dia tidak bersikap tidak masuk akal. Saya harap begitu. Ye Shikai menghela napas, hatinya masih merasa sangat hangat. Mungkin menjadi impian setiap pria untuk mendapatkan istri yang penuh pengertian. Kakak, kamu akhirnya baik-baik saja. Begitu sampai di rumah, Su Ziqing langsung melompat ke atas Su Qingyu dan memeluknya erat seperti seekor koala, seolah-olah dia adalah anak kecil yang sudah lama tidak bertemu orang tuanya. Qingqing, apakah kamu bersikap kasar kepada kakak iparmu akhir-akhir ini? Su Qingyu berkata sambil tersenyum dan menamparkan dahinya. Huff, kalau bukan dia, bagaimana kamu bisa terluka? Su Ziqing menatap tajam ke arah Ye Shikai. Ye Shikai yang awalnya berniat untuk meminta maaf, tiba-tiba menundukkan kepalanya, merasa bersalah seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Di matanya, Su Ziqing selalu menjadi anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa, tapi kali ini, Ye Shikai tampak lebih seperti anak kecil. Qingqing, cepat pergi dan minta maaf padanya. Su Qingyu tiba-tiba memarahi dengan kasar. Aku tidak akan melakukannya, ya. Anak kecil, kau. Lupakan saja, Qingyu, biar aku yang menjelaskannya nanti. Ye Shikai memeluk Su Qingyu, rasa bersalah di hatinya sudah terlihat jelas di wajahnya. Qingqing memiliki sifat yang paling keras kepala di keluarga kami. Ye Shikai memegang tangan Su Qingyu dan mereka kembali ke kamar. Hiasan di ruangan pada hari pernikahan belum diturunkan, namun suasana hari itu masih tetap terjaga. Su Qingyu tiba-tiba ingin menangis. Seharusnya menjadi hari bahagia bagi pasangan pengantin baru, tetapi hal seperti ini terjadi.
Su Qingyu tidak ingin menyalahkan mereka, tetapi melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Qingyu, aku minta maaf karena membuatmu menderita. Ye Shikai memeluk Su Qingyu. Saya pasti akan memberi kompensasi kepadamu. Siapa bilang aku sedih? Aku hanya sedikit gembira. Mata Su Qingyu merah, dan hidungnya juga merah. Ye Shikai memeluknya erat-erat. Dia kesakitan setelah menderita ketidakadilan yang begitu besar, dan hati Ye Shikai bahkan lebih sakit lagi. Pasangan yang penuh kasih sayang. Pada saat yang sama, di sebuah gedung tinggi di luar komunitas tersebut, seorang wanita berpakaian hitam sedang mengamati setiap gerakan pasangan itu dengan teleskop. Jangan lupakan identitasmu. Pada saat ini, Tang Yun duduk di sofa belakang dan berkata dengan dingin, sebagai seorang pembunuh, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang perasaan? Sepertinya kamu punya prasangka besar terhadapku. Wanita berpakaian hitam itu malah tertawa alih-alih marah, dan sedikit penasaran dengan kegembiraan Tang Yun yang tiba-tiba. Aku hanya mengikuti perintah tuanku. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Tang Yun memalingkan wajahnya dan tidak lagi menatap wanita berpakaian hitam itu. Tuanmu memintaku untuk membunuh Ye Shikai. Sepertinya dia melebih-lebihkan kekuatanku. Apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk membatalkan kontrak? Bab 715. Letakkan belati di tanganmu. Sekarang aku telah menerimanya, aku tidak akan menyerah di tengah jalan. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum tipis tanpa menoleh ke belakang. Tangan Tang Yun memegang belati di pinggangnya. Kalau saja wanita berpakaian hitam itu benar-benar mengatakan hal itu tadi, mungkin seseorang sudah mati lebih dulu di ruangan ini. Saya pembunuh, bukan pejuang maut. Memastikan keselamatan saya sendiri adalah kredo semua pembunuh. Wanita berpakaian hitam itu menurunkan tirai. Karena saya masih punya waktu seminggu, tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya Anda bergegas, tuanku. Aku punya ritmeku sendiri. Tak perlu menyebut-nyebut gurumu. Aku tak terancam oleh apapun. Mendengus. Aku lihat kau punya hubungan dengan Ye Shikai. Bagaimana mungkin kau sanggup menyerangnya? Wanita berpakaian hitam itu duduk di sofa dengan muka tertutup, nadanya menggoda. Jika aku ingat benar, dia tampaknya telah menyelamatkan hidupmu di toko perhiasan itu. Jangan ikut campur dalam urusanku. Tang Yun tiba-tiba melompat maju dan langsung menekan belati di pinggangnya ke leher wanita berpakaian hitam itu. Melalui kerudung hitam, keduanya samar-samar bisa melihat mata satu sama lain. Saya tidak peduli. Larut malam. Ye Shikai sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan makan malam tadi. Dia menundukkan kepalanya hampir sepanjang waktu. Dia sudah meminta maaf kepada Su Pengsan sebelumnya, tetapi kata-katanya sedingin air 3 kali. Ditambah dengan bujukan Su Qingyu, Su Pengsan tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Sebaliknya, Su Ziqing menatapnya dengan dingin dan mendengus, membuat suasana menjadi canggung untuk sementara waktu. Ada apa? Kamu berpikir begitu serius? Su Qingyu melambaikan tangannya di depan Ye Shikai, menyadarkannya kembali. Tidak ada apa-apa. Ye Shikai menoleh ke samping dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Suami. Pada saat ini, Ye Shikai mendengar suara yang manis. Sumber suara itu tentu saja Su Qingyu, tetapi penekanan semacam ini membuatnya merinding. Suara centil seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun ini benar-benar membuat Su Qingyu menjerit. Melihat ke belakang, Ye Shikai bahkan lebih terkejut. Wajah cantik Su Qingyu begitu merah hingga tampak seperti darah menetes keluar. Qingyu, ada apa denganmu? Itu, hari ini, kita. Su Qingyu perlahan mengucapkan kata-kata yang sangat malu-malu itu, tetapi dari ekspresinya, Ye Shikai samar-samar telah menebak sesuatu. Ruangan itu masih dihiasi dengan dekorasi dari hari pernikahan, menciptakan suasana romantis yang kuat. Ye Shikai tidak bodoh. Ahem, Qingyu, kamu baru saja keluar dari rumah sakit dan tubuhmu belum pulih sepenuhnya, kalau tidak. Tidak apa-apa. Su Qingyu mengatakannya langsung sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikannya, lalu membungkus tubuhnya dengan selimut. Ye Shikai tahu bahwa jika ada retakan di tanah, Su Qingyu akan sangat malu hingga dia bisa merangkak ke dalamnya. Dia adalah seorang wanita dari keluarga kaya, dan pengalamannya di bidang ini hampir nol. Apakah kamu benar-benar yakin? Ye Shikai memikirkannya. Dia tahu bahwa Su Qingyu sangat pemalu dalam hal ini, dan juga memiliki tingkat kebersihan mental tertentu, jadi mengenai penyempurnaan pernikahan, dia bersikeras melakukannya pada hari pernikahan. Memang dalam hal semacam ini,
kaum lelakilah yang lebih tepat mengambil inisiatif. Ye Shikai yakin Su Qingyu bisa mendengarnya. Tubuhnya yang halus terus gemetar karena dia gugup. Ye Shikai menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mematikan lampu. Qingyu. Ye Shikai bergumam, mengulurkan tangannya, dan dengan hati-hati memeluk Su Qingyu. Dulu mereka hanya suami istri dalam status saja, tapi sekarang mereka benar-benar suami istri. Bibir mereka perlahan menyatu, dari kenikmatan kecil menjadi ciuman penuh gairah. Ye Shikai menanggalkan pakaiannya, dan keduanya berpelukan, semuanya begitu alami. Setelah melalui begitu banyak hal, mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam, itu adalah hal yang wajar, cinta mereka tersublimasi, dan mereka tidak bisa tidur malam ini. Keesokan harinya, pukul 10 pagi. Keduanya perlahan membuka mata mereka. Ini adalah pertama kalinya Su Qingyu kesiangan, tetapi mungkin bukan yang terakhir. Apa yang terjadi tadi malam terasa seperti mimpi, luapan kegembiraan. Perasaan itu aneh namun familiar. Ye Shikai dengan tajam menemukan bahwa Su Qingyu memancarkan aura wanita dewasa, sesuatu yang hanya dia, sebagai suaminya, bisa rasakan. Ahem, Qingyu, apakah kamu merasa tidak nyaman? Untuk sesaat, Ye Shikai tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa memulai percakapan canggung. Tidak apa-apa. Wajah Su Qingyu memerah dari dahi hingga telinganya, dan dia dengan malu-malu menutupi wajahnya dengan selimut. Baiklah, kamu baru saja keluar dari rumah sakit kemarin. Bagaimana kalau kamu mengambil cuti dan pergi ke perusahaan besok? Kata Ye Shikai. Baiklah, kalau begitu biarkan An Lan sibuk untuk hari yang lain. Su Qingyu tersenyum sedikit. Dia tahu apa yang dimaksud Ye Shikai. Setelah malam pertama, wanita akan mengalami beberapa masalah dalam beberapa aspek. Lagi pula, mereka baru saja menikah, dan tidak pantas untuk membicarakan pekerjaan sepanjang waktu. Ye Shikai melihat jam. Saat itu sudah pukul 10. Menurut waktu normal, Bibi Wu seharusnya datang untuk mendesaknya sarapan. Mungkinkah dia tidur terlalu nyenyak dan tidak mendengar ketukan di pintu? Tampaknya orang tua kita sungguh perhatian. Ye Shikai bergumam. Sayang, aku mau minta cuti kerja dulu. Ayo kita berbulan madu di waktu ini. Oke. Aku setuju. Ye Shikai mengangguk berulang kali. Setelah sibuk sekian lama, tibalah waktunya untuk bersantai. Qingyu, apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Ye Shikai bertanya. Bepergian dan berbelanja seharusnya menjadi hobi alami wanita. Su Qingyu sebelumnya sibuk dengan pekerjaan, dan sekarang saatnya baginya untuk melepaskan sifatnya. Ayo kita pergi ke Prancis. Aku sangat ingin pergi ke sana. Su Qingyu ragu-ragu sejenak dan mengungkapkan rencananya. Tidak masalah. Saya punya beberapa bisnis di Prancis dan saya kenal dengan tempat itu. Ye Shikai mengangguk. Eropa adalah wilayah pengaruh Istana Hades, dan kuil bulan juga ada di sana, jadi keselamatan mereka dapat terjamin. Lagi pula, bukankah Bonassen mengundang mereka untuk mengunjungi Prancis pada pernikahan terakhir? Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menjadi tuan rumah. Kalau begitu saya akan memesan tiketnya sekarang. Ye Shikai melakukan apa yang dikatakannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memesan 2 tiket kelas 1 ke Prancis. Aku akan berbicara dengan An Lan dan menjelaskan pekerjaannya padanya. Kalau begitu, aku juga akan menjelaskan sesuatu pada hantu itu. Apa, saudari, kamu akan pergi ke Prancis? Di meja makan, ketika kedua orang itu mengajukan usulan ini, Su Ziqing langsung menjadi bersemangat. Sebaliknya Su Pengsan tidak menganggapnya masalah besar. Merupakan hal yang normal bagi pasangan pengantin baru untuk pergi berbulan madu. Mengenai kemana akan pergi, secara alamiah diputuskan oleh kedua pengantin baru itu. Qingyu dan aku sudah berdiskusi untuk pergi ke Prancis untuk bulan madu. Kami akan naik pesawat besok dan akan tiba di sore hari. Baiklah, kalau kedua anak itu ingin pergi, mereka boleh pergi. Bersambung.